Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan ini insya Allah kita akan membahas tentang 5 faktor menuju atau menggapai derajat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian yang saya hormati, Dr. Abdullah Nasih Ulwan di dalam salah satu bukunya yang berjudul Tarbiyatun Ruhiyah atau Tarbiyah Ruhiyah menyebutkan bahwa untuk menggapai derajat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus senantiasa melakukan paling tidak 5 hal atau 5 faktor dalam pendekatan tarbiyah ruhiyah. Apa saja kelima faktor itu? Yang pertama adalah al-mu'ahadah, dari kata ahdun yang berarti janji atau perjanjian. Karena itu al-mu'ahadah artinya kita harus senantiasa mengingat dan memperbaharui janji kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Emangnya kita ada janji dengan Allah? Ya. Di dalam surah Al-A'raf ayat 172 dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa sesungguhnya semua kita sebelum kita terlahir ke dunia, kita sudah berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menuhankan Allah dengan segala konsekuensinya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala waktu itu kita ditanya, alastu bi rabbikum? Qalu bala. Semua kita mengatakan ya. Ketika Allah bertanya kepada seluruh manusia, bukankah aku Tuhanmu? Bukankah aku Tuhan kalian? Maka semua kita, saya, Bapak Ibu sekalian juga ketika itu mengatakan bala. Nah, itu yang kita harus ingat, bahwa kita terlahir ke dunia ini karena berdasarkan sebuah mu'ahadah, sebuah perjanjian besar kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga sebanyak minimal 17 kali sehari semalam ketika kita sholat fardu, 17 kali kita membaca Al-Fatihah minimal. Kita mengulangi sebetulnya perjanjian kita dengan Allah, komitmen kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita akan senantiasa hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Itu sebetulnya adalah mu'ahadah, memperbarui janji kita, perjanjian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah al-muraqabah. Ya, dari kata muraqib, pengawas. Malaikat raqib, malaikat yang mengawasi. Maka al-muraqabah adalah bahwa kita senantiasa selalu menghadirkan perasaan bahwa kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diawasi oleh para malaikat-malaikat yang ditugasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa apapun yang kita lakukan, apapun yang kita katakan, maka tidak pernah akan luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, muraqabah ini kalau ada pada diri kita, maka inilah yang akan melahirkan namanya ihsan. Ya. Ihsan apa? Yaitu anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Yaitu bahwa kamu menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seolah-olah engkau melihatnya. Dan kalau kalian tidak bisa melihat Allah, dan memang kita tidak mungkin bisa melihat Allah di muka bumi ini, fa innahu yaraka, maka yakinkanlah bahwa Dia akan senantiasa melihatmu, senantiasa mengawasi. Jamaah sekalian yang saya hormati, masih ingat cerita Umar bin Khattab? Kebiasaan beliau adalah selalu melakukan belusukan, tapi belusukan yang asli, gitu kan? Ketika tidak ada diliput oleh orang lain, diam-diam beliau sering belusukan ke tengah-tengah masyarakat untuk mengetahui langsung, ya, apa keluhan-keluhan yang dialami oleh rakyatnya, oleh umatnya. Lalu pada suatu ketika beliau mengadakan satu belusukan, tiba-tiba langkah beliau terhenti di depan sebuah gubuk kecil, rumah kecil,
ketika beliau mendengarkan dialog antara seorang anak dengan ibunya. Keluarga ini berprofesi sebagai penjual susu. Kedengaranlah oleh Umar, ibunya berkata pada anaknya, "Nak, campur saja susu itu dengan air biar lebih banyak dan banyak keuntungan kita." Ya, kata ibunya. Lalu kata anaknya, "Bu, ya itu bagaimana? Karena itu kan tidak boleh." Kata ibunya, "Ya sudah, lakukan saja karena juga tidak ada yang melihat kita." Khalifah Umar juga sekarang sudah tidur. Padahal Umar di luar mendengarnya nih. Tapi kata anaknya, "Bu, kalau Umar tidak melihat kita, kalau Khalifah tidur, maka Allah tidak pernah tidur. Allah senantiasa melihat kita." Pada diri anak ini ada hidup perasaan namanya muraqabah. Selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Kemudian yang ketiga adalah al-muhasabah. Dari kata hisab, perhitungan. Ada yaumul hisab, hari kiamat namanya yaumul hisab, hari perhitungan. Ya. Maka al-muhasabah adalah bahwa kita senantiasa harus selalu berhitung, selalu berintrospeksi diri, menghitung diri kita, menghitung masa lalu kita, menghitung keadaan kita sekarang, dan menghitung masa depan kita. Umar bin Khattab pernah berkata, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu." Senantiasalah kalian menghisab diri kalian. Senantiasalah kalian melakukan muhasabah sebelum kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada yaumul hisab. Ali bin Abi Thalib seperti dalam diriwayatkan oleh Imam Bukhari pernah mengatakan, al-yawmu amalun bila hisab. Kita hidup di dunia ini sekarang adalah kesempatan beramal, tapi tidak ada hisab, belum ada perhitungan. Wa ghadan, dan besok di akhirat, hisabun wala amalun, semuanya dan hisab, tidak ada lagi kesempatan untuk beramal atau sekedar memperbaiki amal-amal kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Hasyr ayat 18 berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah." Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan senantiasalah kalian melihat, berhitung apa yang kalian persembahkan di hari esok. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa pentingnya muhasabah sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan al-muhasabah itu, khususnya muhasabah masa depan, hari esok, diapit oleh dua perintah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Kemudian yang keempat adalah al-mu'aqabah, dari kata iqab, hukuman, sanksi. Ya, Allah syadidul iqab, Allah maha pedih azabnya, siksanya, pembalasannya. Maka al-mu'aqabah adalah bahwa kita harus senantiasa berani untuk memberikan hukuman kepada diri kita manakala diri kita melanggar perintah Allah, melanggar perintah agama, atau melakukan larangan-larangan agama. Nah, karena kita manusia ini kan biasanya lebih cenderung, lebih gampang untuk memvonis, menyalahkan orang lain. Tapi berat untuk kita menyalahkan diri kita, apalagi sampai bisa menghukum diri kita. Maka al-mu'aqabah ini mendidik kita untuk berani memberikan hukuman pada diri kita kalau kita melanggar. Umar bin Khattab pernah mencontohkan, dan orang-orang dulu sering sekali memberikan mu'aqabah kepada diri mereka ketika mereka melanggar atau mereka lalai. Suatu ketika Umar bin Khattab mengunjungi kebunnya. Ya. Kemudian setelah dari kebun menuju ke masjid untuk sholat asar. Sampai di masjid, ternyata orang-orang sudah selesai sholat asar. Jadi sudah bubar. Jadi Umar tidak mendapatkan sholat berjamaah yang utama, yang pertama. Jadi bukan tidak sholat asar, cuma tidak keuber sholat berjamaah yang pertama. Lalu dengan itu, bagi Umar bin Khattab, itu dianggap sebagai sebuah pelanggaran, sebuah kesalahan. Mungkin bagi kita, bagi kebanyakan orang, mungkin ini biasa-biasa saja. Bukan tidak sholat asar, cuma telat sholat asarnya berjamaah. Tapi bagi Umar ini adalah pelanggaran yang harus diberikan hukuman. Maka Umar bin Khattab memberikan mu'aqabah atas dirinya. Dalam bentuk apa? Tentu dalam bentuk yang mendidik, yang bermanfaat. Dan Umar bin Khattab mengatakan, karena saya sibuk dengan kebun saya, sehingga saya telat sholat asar, tidak ikut berjamaah sholat asar.
Maka dengan demikian saya hukum diri saya dan seluruh hasil kebun saya akan sedekahkan kepada orang-orang fakir miskin dan orang-orang mustadafin, orang-orang lemah. Masya Allah, tabarakallah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Kemudian yang kelima adalah al-mujahadah, yaitu bersungguh-sungguh. Dari kata al-juhud, dari kata al-jihad, dari kata istihad, yaitu maksimalisasi, optimalisasi, mengeluarkan seluruh potensi kita yang terbaik untuk dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya, menjalankan perintah-perintah agama dan menjauhi larangan-larangan agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ankabut ayat 69, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, di jalan Islam, lanahdiyannahum subulana, niscaya kami akan berikan petunjuk pada jalan-jalan kami. Dan salah satu jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala adalah jalan menuju kepada tangga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita akan senantiasa menjalankan perintah-perintahnya dan senantiasa akan menjauhi larangan-larangan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian saya hormati, demikianlah penjelasan singkat tentang 5 faktor untuk menggapai tangga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti senantiasa menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.